geng Kotaku, berjumpa lagi dengan kita ngangkot, ngobrol tentang kotaku. Kali ini kita ada penumpang angkot dari Kota Pekalongan, dari Pokja PKP, Pak Andri. Halo, apa kabar? Alhamdulillah, baik, Iroh. Ya, ini ngangkot ini Pak, ngobrol-ngobrol tentang kotaku, santai aja lah, ngobrolin tentang program kotaku, ngobrolin tentang penanganan kumuh dan lain-lain. Kalau boleh tahu Pak Andri bisa jelaskan nggak? Ini dengar-dengar Pak Andri dari Pokja PKP ya. Kalau Pokja PKP itu apa namanya aktivitasnya di Kota Pekalongan itu seperti apa Pak? Ya, Pokja PKP itu adalah PKP ini kepanjangan dari perumahan dan kawasan permukiman. Sedangkan Pokja ini adalah kelompok kerja. Jadi Pokja PKP ini memiliki fungsi untuk mengkoordinasikan dari beberapa stakeholder terkait, itu baik itu dari instansi pemerintah, kemudian dari dunia usaha maupun dari kelompok masyarakat untuk bersama-sama berkolaborasi dalam penanganan kawasan kumuh. Berkolaborasi dalam penanganan kumuh, penanganan kawasan kumuh. Nah, dalam penanganan kawasan kumuh yang dilakukan oleh Pokja PKP saat ini apa Pak? Kolaborasi yang dilakukan itu seperti apa? Ya, sebenarnya peran dari Pokja PKP ini dalam penanganan kawasan kumuh itu mulai sejak dari identifikasi. Jadi identifikasi beberapa kawasan kumuh yang ada di Kota Pekalongan, kemudian juga mengkoordinasikan dalam perencanaan, dalam artian perencanaan untuk penanganan kawasan kumuh, sampai mengawal, sampai bagaimana mencari sumber pendanaan, strategi penanganan sampai mengawal program penanganan kawasan kumuh ini sampai yang tadinya kumuh menjadi tidak kumuh. Oke, yang tadinya kumuh menjadi tidak kumuh. Contohnya saat ini yang sedang dilakukan di daerah mana Pak? Untuk kawasan kumuh Kota Pekalongan sendiri ini kebetulan pada waktu hasil identifikasi ini ada di 27 kelurahan 27 di Kota kelurahan. Pekalongan. Dengan luas kawasan kumuh ada 498,77 hektar. Ya, dan saat ini yang baru jadi prioritas penanganan kawasan kumuh pemerintah Kota Pekalongan adalah di kawasan kumuh di Kampung Krapyak. Kawasan kumuh Kampung Krapyak ini yang di prioritas. Ya, prioritas. Apa yang dilakukan Pak di sana? Di sana ini mulai dari melakukan identifikasi kumuh, kemudian faktor-faktor penyebab kawasan kumuh, serta berbagai upaya untuk penanganan kawasan kumuh yang ada di kawasan Krapyak tersebut. Siapa aja Pak yang dilibatkan? Tadi Bapak bercerita bahwa ini Bapak itu mencoba mengkolaborasikan gitu ya, mensinergikan kegiatan-kegiatan dalam hal penanganan kumuh. Itu siapa aja Pak yang terlibat di dalam penanganan kumuh di Kota Pekalongan ini? Kalau untuk yang di Kampung Krapyak sendiri, ini kalau kita melihat tipologi kumuhnya itu adalah kawasan kumuh yang berada di sungai atau di tepian air. Jadi penyebab kawasan kumuh yang ada di sana ini adalah dari genangan air, yaitu dari banjir dan rob. Nah, terkait dengan hal tersebut, stakeholder yang perlu dilibatkan oleh penanganan kawasan kumuh itu terutama adalah stakeholder yang terkait dengan penanganan sumber daya air. Yang dalam hal ini kalau Sungai Loji ini adalah merupakan kewenangan dari Dinas PUSDA Taru Provinsi Jawa Tengah. Namun terkait dengan kumuh itu merupakan hal yang multisektor, ini melibatkan dari beberapa pihak, baik itu dari instansi pemerintah sendiri itu mulai dari DPUPR, kemudian dari Bapeda, kemudian dari dinas UMKM, dinas UMKM, kemudian juga dari dari dinas pariwisata, karena di sana itu punya potensi wisata budaya di sana. Kemudian juga dari dunia usaha seperti dalam hal ini dari sisi perbankan, kemudian dari lembaga sosial juga seperti dari Basnas. Jadi itu berbagai sektor ada di sana ya Pak ya. Ada di sana, betul. Itu Krapyak dijadikan prioritas karena persoalan tadi rob. Sebenarnya begini, kenapa Kampung Krapyak ini menjadi prioritas untuk penanganan kawasan kumuh yang ada di Kota Pekalongan. Karena dengan kondisi saat ini yang dulu sebelum penanganan itu adalah merupakan kawasan kumuh, namun di sisi lain ini Krapyak ini punya potensi yang luar biasa untuk dikembangkan. Di sana itu memiliki beberapa potensi. Potensi yang itu adalah terkait dengan potensi dari sisi sektor batik, kemudian dari sisi perikanan, kemudian dari sisi wisata budaya, dan juga ya di sana ini didukung oleh kuliner.
Kulinernya Oke. sangat luar biasa. Jadi dari beberapa ini bahkan motif batik Kota Pekalongan yang terkenal ini adalah batik Jelamperang ini konon ini adalah bahwa motif awalnya dari Krapyak karena Jelamperang itu adalah dari wilayah Krapyak seperti itu. Oke. Jadi terinspirasi dari Krapyak justru ya. Ya, jadi ada batik, ada ikan, kemudian ada wisata budaya setelah didukung oleh kuliner di sana. Jadi kalau itu dikembangkan akan menjadi suatu kawasan yang sangat luar biasa. Kumuh akan. Oke, terus kalau tadi cerita proses-proses persoalan dan lain-lain gitu ya Pak, saat ini sudah seperti apa Pak di Krapyak itu? Kalau kita melihat ya, Krapyak saat ini dengan pasca penanganan kawasan kumuh dengan Krapyak yang sebelum penanganan kawasan kumuh akan terjadi suatu perubahan yang sangat signifikan, akan terjadi perubahan yang sangat luar biasa. Dulu ini sebelum proses penanganan kawasan kumuh yang ada di sana, hampir setiap hari itu kawasan tersebut selalu tergenang oleh banjir dan rob. Sehingga dengan adanya banjir dan rob itu dari kondisi aktivitas sosial masyarakat itu sangat terganggu, aktivitas pendidikan terganggu, bahkan jauh lebih dari itu aktivitas ekonomi mereka pun juga sangat terganggu. Berapa kakak Pak yang mengalami terkena dampak dari banjir rob ini? Kalau masyarakat yang terkena banjir rob itu kurang lebihnya sekitar 6.000 jiwa di sana. 6.000 jiwa. Ya. Oke. Terus saat ini? Ya, dengan adanya penanganan kawasan kumuh tersebut ini masyarakat sudah bisa merasakan hasil dari pembangunan program Kotaku. Sekarang masalah banjir itu, masalah rob ini sudah ada perubahan yang signifikan. Bahkan di beberapa tempat di wilayah sekitarnya itu sudah masih mengalami rob, di sana sudah tidak rob. Di Krapyak enggak. Berarti 6.000 jiwa itu sekarang sudah enggak kebanjiran. Ya, dulu yang selalu tergenang oleh rob ya sekarang sudah bisa ada merupakan suatu perubahan ya, gitu. Oke. Kalau boleh diceritakan Pak, proses-proses pendekatan, terus bagaimana cara Bapak dan tim ya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat itu seperti apa? Ya awalnya itu memang untuk penanganan kawasan Krapyak itu pun butuh waktu yang cukup lama. Jadi awal kita menangani Krapyak itu sebenarnya sudah sejak tahun 2017. Oke. Ya mulai dari kita bersama-sama dengan masyarakat menyusun yang namanya dokumen perencanaan yang dituangkan dalam dokumen RPLP. Oke, itu dilakukan oleh Rencana Penataan Lingkungan Permukiman. Iya, itu dilakukan oleh Pokja PKP bersama masyarakat. Ya, bersama masyarakat. Jadi intinya itu bahwa kami ini melibatkan masyarakat dengan model perencanaan partisipatif. Karena apa? Karena masyarakat ini sebenarnya yang lebih tahu persis kondisi yang ada di lingkungan, serta potensi-potensi apa yang bisa dikembangkan di sana. Ya. Betul. Jadi Pokja PKP ini hanya saling sharing bersama-sama. Kan Pokja PKP kan terdiri dari beberapa institusi, ada yang dari infrastruktur, kemudian ada dari ekonomi, ada dari pariwisata, ada dari budaya dan sebagainya. Itu dikolaborasikan dengan masyarakat supaya bisa membuat suatu perencanaan yang mana saat itu lebih lebih bisa dikembangkan oleh masyarakat dan bisa diterima oleh masyarakat. Oke, jadi setelah dilakukan perencanaan secara partisipatif, itu dilakukan apa lagi Pak sampai terlaksana kegiatan sampai hasilnya tadi seperti setelah itu? Perencanaan partisipatif ini mulai dari perencanaan. Nah kemudian setelah perencanaan ini tahap yang masuk ke tahap pemasaran. Jadi kan perencanaan itu tidak akan merubah kondisi kalau itu hanya dalam bentuk dokumen perencanaan. Nah, selanjutnya kita juga bersama-sama dengan masyarakat bagaimana memasarkan produk perencanaan ini supaya bisa diimplementasi. Dikemanakan Pak? Dipasarkannya ke siapa? Ya, karena sebenarnya Kotaku ini adalah merupakan suatu kegiatan yang sebagai plafon kolaborasi sehingga membuka beberapa sektor untuk bisa masuk secara bersama-sama menangani kawasan itu. Jadi dipasarkan mulai dari OPD yang ada di pemerintah kota itu sendiri. Misalnya seperti kaitannya dengan infrastruktur penanganan jalan itu di Dinas PUPR. Kemudian yang terkait dengan masalah pengembangan budaya atau wisata itu dengan ke Dinas Parbud. Kemudian yang infrastruktur lingkungan ini kebetulan di dinas kami sendiri, di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Nah, namun itu dengan keterbatasan anggaran yang ada di pemerintah daerah itu tidak mungkin kalau itu hanya ditangani oleh pemerintah daerah saja. Itu juga dipasarkan juga ke program yang program skala kawasan dari Kotaku ke pemerintah pusat melalui Kementerian PU.
serta juga ke pemerintah provinsi Oke. Jawa Tengah. Oh, jadi ke dalam provinsi juga ya, itu ke Provinsi Jawa dikomunikasikan, Tengah. dipasarkan ya, Ya, istilahnya ya. ya karena Sungai Kupang ini yang melintasi Krapyak ini sebenarnya kemenangan dari Dinas Provinsi Jawa Tengah. Bahkan tidak sampai itu saja, kami juga pasarkan juga ke CSR dan itu ada beberapa CSR yang ikut membantu penanganan kawasan kumuh yang ada di Krapyak, yaitu yang pertama itu dari PT SMF Persero, PT Sarana Multigria Finansial Persero, kemudian dari PT Bank Jateng masuk ke Persero, situ ke Krapyak dan itu. juga dari ini Basnas. Bentuknya apa? Para CSR ini ngebantu dalam bentuk apa? Ada beberapa. Kalau untuk dari PT SMF Persero itu sendiri itu memberikan CSR dalam hal untuk pembangunan rumah baru bagi warga yang terdampak relokasi. Warga yang terdampak relokasi dari Krapyak ini. Penataan kawasan kumuh penataan kawasan Krapyak itu direlokasi. Terus kemudian kalau dari Bank Jateng itu memberikan CSR dalam bentuk ada yang pemugaran rumah atau peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, dan juga ada yang CSR dalam bentuk pembangunan MCK untuk masyarakat di lokasi di lokasi penanganan kasus. Kemudian kalau dari Basnas ini adalah dengan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni. Oke, menarik ini Pak, ngomongin tentang CSR membangun rumah tidak layak huni. Salah satu tadi SMF, PT SMF. Dan itu hanya diberikan kepada warga terdampak. Warga terdampak di Krapyak gitu ya Pak. Itu bentuknya seperti apa Pak? Mekanismenya seperti apa? Sebenarnya ini sebelum PT SMF masuk, ini sebenarnya pemerintah kota di dalam bersama masyarakat dalam menangani kawasan kumuh yang ada di sana ini terkendala dengan adanya penataan itu ada warga yang terrelokasi. Karena untuk menangani kampung Krapyak itu harus ditangani terlebih dahulu ya pengendalian banjir dan rob dengan pembuatan parapet dan juga jalan inspeksi. Kalau itu tidak ditangani, permasalahan kawasan kumuh tidak akan selesai. Nah, untuk menangani pembangunan tanggul dan jalan inspeksi ini terpaksa ada ini pengadaan lahan yang menyebabkan ada 21 warga terdampak proyek atau 21 WTP KK. ya. 21 KK juga WTP warga terdampak proyek yang harus terrelokasi. Karena bagian rumahnya ini habis untuk pengadaan tanah gitu. Nah, dari 21 WTP ini 5 WTP ini relokasi secara mandiri. Namun ada 16 warga yang nilai ganti untung ya atau nilai ganti wajar dari KJPP atau appraisal ini tidak mencukupi untuk pembelian rumah baru, sehingga ini peran SMF itu membantu yang warga yang di luar 5 KK itu. Jadi 16 itu dibantu oleh PT SMF. Bentuknya apa Pak PT SMF membantu? PT SMF bentuknya membantu CSR dalam bentuk pembangunan rumah baru. Jadi 16 warga yang terkena relokasi dari penataan kawasan permukiman kumuh yang ada di Krapyak tersebut, karena nilai ganti wajar atau untungnya itu tidak mencukupi, yang rata-rata itu baik besar itu di bawah 80 juta, ini hanya mampu untuk membeli kapling tanah saja. Nah, sehingga mereka itu kan sebenarnya yang dibutuhkan adalah rumah, bukan kapling bukan kapling tanah itu loh. Dan ini PT SMF membantu dalam bentuk CSR membangunkan rumah. Jadi itu ganti untungnya, penggantian dari lahan yang dijadikan pembangunan infrastruktur untuk kawasan itu dibelikan kafling, rumahnya dibangunkan oleh PT SMF gitu. Kalau fasilitas infrastrukturnya siapa Pak yang memfasilitasi? Kemudian kita juga berkolaborasi dengan pemerintah kota dalam hal dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Jadi masyarakat memberi kapling tanahnya, kemudian dari Dinas Perkim Kota Pekalongan membangunkan jalan dan salurannya, kemudian PT SMF membangunkan rumahnya, seperti itu. Sehingga dengan mereka ini relokasi, mereka pun juga bisa menempati rumah yang layak huni, seperti itu. Bahkan jauh lebih baik daripada rumahnya yang awal sebelum itu direlokasi. Luar biasa Pak. Jadi warga sudah dapat rumah layak huni. Nah, di samping itu kan pasti masih ada warga di sekitar Krapyak Pak. Ya. Dampak atau nilai tambah buat warga di sekitar Krapyak saat ini seperti apa Pak? Ya, itu tadi yang dampak warga yang direlokasi ya. Bagi warga yang tidak direlokasi itu juga memiliki beberapa keuntungan. Ya, keuntungannya yang tadinya itu setiap hari hampir terkena genangan air, baik itu banjir maupun rob, sekarang sudah tidak terkena
terkena genangan air. Bahkan lebih dari itu, bahwa kondisi perekonomian mereka sudah meningkat karena dengan adanya dibuka akses jalan inspeksi atau jalan jalan riverwalk yang ada di sepanjang Sungai Loji. Ini sekarang ekonomi mereka jadi tumbuh. Yang tadinya mereka ini hanya menjadi pengangguran atau menjadi ibu rumah tangga, sekarang mereka memulai usaha ekonomi sampingan. Mulai ada yang jual sembako, ada yang buka warung, ada yang jual bensin. Itu ternyata mereka itu juga tingkat pendapatan jadi meningkat dengan adanya dengan adanya penataan kawasan kumuh yang ada di Kerapiak. Oke. Ya, oke, baik Pak. Tadi kalau nggak salah ada 498,77 hektar di Kota Pekalongan. Yang kalau menurut saya itu luar biasa banyak ya. Sekarang yang sudah selesai berapa hektar Pak? Dari total luasan kumuh Kota Pekalongan sebanyak 498,77 hektar. Sekarang Kota Pekalongan sudah berhasil menangani pengurangan kawasan kumuh sebanyak 138,76 hektar. Sehingga sampai dengan saat ini masih sisa kumuh di akhir tahun 2021 ini ada 360,01 hektar. 360,01 hektar. Rencananya mau diapain Pak? Masih banyak kita itu. Tetap Pokja PKP akan berusaha semaksimal mungkin, juga tentunya harus bersama-sama dengan masyarakat ini untuk menuntaskan kawasan kumuh yang ada di Kota Pekalongan, sehingga harapan kami itu Kota Pekalongan ini bebas dari kawasan kumuh sebagaimana prinsip dari kotaku, kota tanpa kumuh. Oke, baik Pak. Karena itu punya punya cita-cita untuk bebas dari kumuh gitu kan. Menurut Bapak hal-hal apa saja yang akan dilakukan oleh Pokja PKP nih untuk menggandeng berbagai pihak untuk menyelesaikan persoalan kumuh ini? Sebenarnya begini, kalau untuk penanganan kawasan kumuh itu tidak mungkin ditangani oleh hanya satu institusi saja, satu dinas saja, bahkan satu pemerintah kota sendiri saja tidak akan mungkin menangani karena kompleksitas penanganan kumuh yang ini. Kalau kita melihat kawasan kumuh yang ada di Kota Pekalongan ini, penyebab utama adalah genangan air, baik itu banjir atau rob, terutama paling utama ini adalah dengan institusi yang pengelola sumber daya air, baik itu Dinas Pusdataru, Dinas PUSDA dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, maupun Kementerian PU dalam hal ini Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, seperti itu. Dan juga dengan institusi yang lain seperti dari Dinas Perakim Provinsi Jawa Tengah, kemudian Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, serta juga perlunya melibatkan dari dunia usaha, seperti dari menggunakan CSR dan juga lembaga-lembaga sosial seperti Basnas, serta perlu juga kami melibatkan perguruan tinggi, seperti itu. Serta tidak kalah pentingnya itu adalah dari peran serta dari masyarakat itu sendiri, karena tanpa didukung oleh masyarakat tidak akan mungkin penanganan kumuh itu bisa berjalan dengan baik. Jadi harus rame-rame guyup gitu ya Pak ya dalam hal menangani kumuh ini Pak. Oke Pak, baik, menarik ini sebenarnya ya, karena persoalan kumuh itu tidak bisa diselesaikan oleh salah satu institusi saja gitu, oleh semua pihak gitu, harus digerakkan ya Pak ya. Oleh karena itu gerakan-gerakan itu menjadi harus gerakan bersama kayak gitu kan ya Pak. Pak, kalau boleh misalnya Bapak memberikan tips dan trik gitu ya kan, memberikan beberapa hal yang menjadi cerita baik atau praktek baik yang dilakukan oleh Bapak dan teman-teman di Pokja PKP dalam penanganan kumuh di Kota Pekalongan, boleh dong Pak. Barangkali nanti ada teman-teman di lokasi lain pengen belajar juga apa yang dilakukan selama ini yang penting dalam hal penanganan kumuh menurut Bapak. Ya, yang penting itu kalau menurut kami ya, dari kami menangani kawasan kumuh yang ada di Kota Pekalongan, ini yang pertama ini ada komitmen dari pemerintah daerah terlebih dahulu. Komitmen pemerintah daerah itu ya Pak ya? Paling penting itu komitmen, karena kalau pemerintah daerahnya dan juga bersama masyarakat sebenarnya, pemerintah daerah dan masyarakat pertama itu harus komitmen terlebih dahulu. Karena bagaimana stakeholder yang lain mau membantu kalau pemerintah daerah sama masyarakat tidak komitmen seperti itu. Jadi harus komitmen itu terlebih dahulu. Kemudian itu yang pertama itu ya. Pertama itu harus komitmen dulu. Nah, jadi dengan apapun harus all out. Semuanya harus dikeluarkan untuk penanganan kumuh. Kemudian karena keterbatasan ini perlu untuk menggait dari beberapa
PPD yang lain. Nah, kemudian yaitu dengan metode pemasaran kita capaskan program-program kita, bahwa seperti contohnya waktu kita mendekati dari PT SMF Persero. Kalau PT SMF Persero itu mungkin memberikan CSR di kota-kota yang lain, katakanlah memberi bantuan 50 untuk 50, tapi beda dengan Kota Pekalongan. Kalau Kota Pekalongan memberikan 16, tapi intinya itu di Mataram memberikan 6.000 untuk 6.000 jiwa. Karena? Ya karena 16 CSR ini untuk sebagai pintu masuknya program penanganan kumuh untuk menangani 16 warga yang terkena banjir dan rob. Jadi 6.000 itu jadi tidak banjir dan rob karena 16 warga ini bisa direlokasi dengan baik seperti itu. Luar Jadi biasa. harus kita sampaikan juga kita pasarkan sebaik mungkin program kita. Kalau kita sudah punya komitmen, kita pasarkan dengan baik program kita, asalkan kita punya tujuan yang baik, punya perencanaan yang jelas, mudah-mudahan lah dari sektor lainnya masih akan ikut membantu. Oke, baik, terima kasih Pak Andri. Ini sebenarnya menarik ya, tapi nanti kita akan diskusi dan berbincang lagi pada kesempatan lain kali. Kami semua nih dari geng Kotaku ya, ini pembelajaran yang sangat menarik dan ini bermanfaat buat kita. Pak Andri, saya mau ngasih pantun di ujung. Pisang kepok, buah kedondong. Jangan kapok ya Pak Andri, jangan kapok dong untuk ikut berdiskusi dengan kita di geng ngangkot ini ya. Teman-teman semua, Bapak dan Ibu, ini Pak Andri dari Pokja PKP tadi sudah bercerita banyak hal. Mungkin teman-teman geng Kotaku juga punya cerita yang menarik di tempat yang sama. Boleh diusulin kepada kami di YouTube Ngangkot Kotaku, silakan saja. Dan bagi penanya, pemberi ide, pemberi gagasan, 3 orang yang kami pilih akan mendapatkan kaos dari Ngangkot. Oh iya Pak, terakhir ini ada kenang-kenangan bahwa Bapak sudah ngangkot bersama kami. Semoga jalannya yang kita lakukan tadi mulus dan yang lain ikut bisa berjalan dengan kita. Ini kami memberikan kenangan buat Bapak bahwa Bapak telah ngangkot bersama kami. Ya, terima kasih. Ini nampaknya ini sangat menarik ini ya, bentuknya. Oke. Selain itu kami juga memberikan kaos ngangkot Pak. Ini juga nanti supaya Bapak pernah ingat, pernah naik angkot kami, namanya Ngangkot, ngobrol tentang Kotaku. Itu teman-teman ya semuanya tinggal lihat di YouTube Ngangkot Kotaku. Silahkan Pak, diperlihatkan Pak, silahkan. Ya. Oke. Ya. Baik, ya, terima kasih. Ini Teh Iroh, ini saya juga terima kasih. Ya, kami. Baik, terima kasih teman-teman geng Kotaku. Berakhir sudah diskusi dan dialog kita tentang Kotaku. Tunggu episode-episode berikutnya, tunggu kami di kota-kota teman-teman semua. Terima kasih, salam sehat dan jangan lupa bahagia.